Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai rancangan basis data yang telah kami bangun, yaitu salah satu studi kasusnya adalah sistem manajemen cost. Nah, di sini saya Azliani Srina Afifah, di sini saya mengerjakan bagian 13 sampai dengan 16, yang dimana saya berpartisipasi dalam pembuatan ERD dan juga saya membuat laporan. Nah, sekarang di sini saya akan langsung menjelaskan ya. Nah, di sini itu terdapat 4 entitas ya teman-teman. Di sini ada entitas penyewa, pembayaran, kamar, hingga fasilitas. Nah, sekarang kita akan bedah satu-satu untuk entitasnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk entitas penyewa ini terlebih dahulu. Nah, entitas penyewa ini itu menyimpan data penghuni kos ya. Atribut yang ada di sini itu ada ID sebagai primary key-nya, nama, alamat asal, hingga nomor HP. Nah, selanjutnya di sini ada entitas kamar. Nah, entitas ini itu merepresentasikan data kamar ya. Data kamar yang tersedia di kos. Nah, atributnya ada nomor kamar ini sebagai primary key atau kunci utamanya ya. Terus ada status ketersediaan, tipe kamar, dan di sini juga mencakup juga informasi harga sewa. Nah, lalu selanjutnya di sini ada ada entitas pembayaran. Nah, entitas ini itu mencatat setiap transaksi sewa. Nah, atributnya itu ada apa aja? Ada ID pembayaran sebagai primary key, tanggal bayar, jumlah bayar, hingga bulan sewa. Nah, selanjutnya di sini ada entitas fasilitas. Nah, entitas fasilitas ini dia itu memuat daftar fasilitas yang ditawarkan oleh kosnya. Nah, atributnya ada apa aja? Ada ID fasilitas sebagai primary key-nya dan juga nama fasilitas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keempat entitas tersebut itu saling terhubung. Nah, sekarang kita lihat dulu ya yang relasi antara penyewa dan kamar. Nah, di sini kami membuat relasinya itu one to one. Nah, di sini yang berarti di mana satu orang penyewa itu hanya menempati tepat satu kamar, dan satu kamar itu hanya ditempati oleh satu penyewa dalam satu waktu. Nah, sekarang kita lihat lagi ada relasi penyewa dan juga pembayaran. Nah, salah satu kardinalitas yang kami gunakan itu adalah one to many, yang artinya satu orang penyewa ini itu bisa melakukan banyak transaksi. Nah, transaksinya apa aja? Misalnya macam-macam. Misalnya satu penyewa itu bisa membayar kos setiap bulannya ya. Jadi satu penyewa itu bisa memiliki banyak transaksi pembayaran. Nah, namun satu catatan pembayaran itu hanya bisa dimiliki oleh satu penyewa saja. Nah, sekarang kita akan lihat lagi relasi kamar dan juga fasilitas. Nah, di sini salah satu kardinalitas yang kami pakai itu adalah many to many ya. Nah, ini berarti itu satu kamar itu bisa memiliki banyak fasilitas. Nah, fasilitasnya bisa apa aja? Bisa AC, kasur, lemari, dan juga fasilitas lainnya. Dan satu jenis fasilitas itu bisa berada di banyak kamar yang berbeda. Nah, karena relasinya itu many to many, nah atribut nomor kamar di sini dan juga ID fasilitas itu diletakkan di dalam relasi ini sebagai penghubung. Nah, biasanya itu akan menjadi tabel junction atau detail saat diimplementasikan ke database fisik. Nah, jadi secara keseluruhan ERD ini dirancang untuk memastikan pemilik kos ini dapat dengan mudah melacak siapa penyewa yang di kamar mana, fasilitas apa saja yang didapatkan di kamar tersebut, serta bagaimana riwayat pembayaran setiap penyewa. Nah, demikian penjelasan dari ERD Manajemen Kos ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas UAS basis data. Pertama-tama akan saya awali. Saya akan mengerjakan step 1 sampai dengan step 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Fabel Afina Ditya dan langsung saja mulai. Pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini database-nya belum kita buat.
Nah, masuk ke step pertama, yakni membuat database dengan nama studi kasus yang telah dipilih oleh kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok kami memilih studi kasus manajemen cost. Selanjutnya, masuk ke step 2, yakni menampilkan database yang telah dibuat. Bisa dilihat sendiri di sini sudah tertera database manajemen cost. Langsung saja kita masuk. Langkah berikutnya, untuk di step 3, kita disuruh untuk membuat minimal 4 tabel. Namun karena di sini kami mempunyai 5 tabel, maka kami akan membuat 5-5-nya. Oke, step 3 sudah selesai, bisa dilihat. Mungkin ini ada sedikit error. Di sini saya sudah membuat tabel kamar, tabel penyewa, tabel pembayaran, tabel fasilitas, dan tabel detail fasilitas. Lanjut ke step berikutnya, yakni step 4, adalah mengisi data dari tabel-tabel tersebut. Namun, di sini saya sudah menyiapkan karena datanya terlalu banyak, jadi saya akan langsung memasukkannya.
Baik, mungkin sekian data-data yang sudah saya masukkan. Dan selanjutnya untuk step berikutnya, yakni step kelima, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk teman saya yang membuat database atau tabel. Perkenalkan, nama saya Rohan Dastrian. Pada pagi ini saya akan mendemonstrasikan soal nomor 5, 6, 7, dan 8 dari studi kasus yaitu manajemen cost. Untuk tabelnya, saya akan menggunakan tabel penyewa, yaitu tabel yang menyimpan data para penyewa kos. Langsung saja, kita masuk ke soal nomor 5. Untuk bagian soal nomor 5 ini, menyuruh menambahkan isi tabel, perintah yang saya pakai yaitu select bintang from tabel penyewa. Select di mana untuk mengambil data, bintang semua kolom tabel penyewa, dan from untuk memanggil tabel yang kita cari. Select bintang from TB penyewa, titik koma, enter. Di sini akan muncul 5 data penyewa lengkap dari Budi Santoso sampai Ahmad Hidayat. Selanjutnya nomor 6, mengubah nama kolom. Saya akan ubah kolom HP menjadi nomor telepon. Supaya lebih formal, untuk pertanyaan kita pakai alter tabel. Alter tabel, lalu TB penyewa. Untuk tabel, alter tabel ini untuk mengubah struktur tabel. Lalu kita panggil tabel penyewa. Selanjutnya change. Dan change ini untuk mengganti nama kolom. Selanjutnya kita ketik nomor HP, nomor telepon, nomor telepon dengan bertipe varchar, not null, dengan diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Oke, berhasil. Selanjutnya soal nomor 7 menampilkan hasil dari NEM tadi, saya memakai perintah descript tabel penyewa untuk menampilkan struktur tabel tersebut lalu titik koma dan enter. Descript descript TB penyewa titik koma enter. Nah, sudah terlihat kolom nomor HP sudah tidak ada karena kita sudah mengganti ke nomor telepon. Untuk lebih meyakinkan, saya jalankan select bintang from tabel penyewa. Select bintang from TB penyewa titik koma. Nah, header kolom benar sudah berubah menjadi nomor telepon. Untuk terakhir, soal nomor 8 menambahkan kolom baru. Saya tambahkan kolom tanggal masuk yang bertipe date. Alasan saya pilih tanggal masuk karena di tabel penyewa kita belum ada info kapan penyewa mulai masuk kos. Data ini juga penting untuk hitung durasi sewa dan jatuh tempo pembayaran. Karena di tabel penyewa belum ada info kapan penyewa mulai masuk kos, padahal ini penting untuk hitung durasi sewa. Untuk perintahnya, alter tabel, alter tabel, kita panggil TB penyewa, TB penyewa, terus add, kita masukin yang tanggal tanggal masuk, bertipe date, jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, saya akan ngecek dengan descript TB penyewa. Descript TB penyewa, titik koma, enter. Nah, baris paling bawah muncul kolom baru tanggal masuk bertipe date.
Baik, itu saja demonstrasi soal nomor 5 sampai 8 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Hafiz dari kelompok 2. Eh, di sini saya akan melanjutkan eh, pekerjaan yang sudah teman saya selesaikan. Nah, s- eh, setelah terakhir teman saya itu menambahkan kolom, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari kolom tersebut. Nah, itu di bawah ada kolom terbaru yang sudah teman saya tambahkan yaitu tanggal masuk. Mari kita lihat di sini eh, trennya. Ini dia si kolom terbarunya tanggal masuk. Sini sebelumnya saya sudah menambahkan untuk tanggal masuknya. Di sini saya bakal coba ini aja deh, ubah. Sini kita pakai update, nama tabelnya penyewa. Lalu kita save, misal, oh ya, tanggal masuk. Misal kita mau masukin ini 1234. Oh, berarti 2026. Misalkan jangan April deh, kita Desember di tanggal 20, di tanggal 12 saja. Set. Nah, kita memasukin di ID penyewanya yang 4001 deh. P001. Salah. Nah, coba kita lihat lagi. Set. Nah, di sini si untuk ID penyewa P001 sudah berubah ya tanggal masuknya. Selanjutnya kita akan membuat eh, table join. Kita akan membuatnya dari 3 tabel yang ada di sini, yaitu tabel penyewa, tabel pembayaran, dan tabel kamar. Yang pertama-tama, kita akan mengambil dari tabel penyewa terlebih dahulu. Kita akan mengambil ID penyewanya. Penyewa. Selanjutnya nama penyewanya. Lalu kita akan ambil dari tabel kamar terlebih dahulu. Biar rapih ya. Kita ambil kamarnya. Nomor kamar sama tipenya. Tipe. Terus oh, satu lagi tabel tabel pembayarannya belum ya. Kita ambil di sini jumlah bayar. Jumlah bayar. From tentu saja TB penyewa. Kok pakainya TB penyewa? Karena di sini kita fokusnya lebih ke tabel penyewanya dan juga karena di tabel penyewa ini ada apa? Isi kolom yang sama. ID penyewa di sini ada ID-nya, nomor kamar di sini ada nomor kamar juga. Jadi nanti ini akan dipakai untuk memudahkan apa table join-nya. Nah,
Terus kita join dulu, eh, tabel kamarnya terlebih dahulu. Tabel kamar, tabel penyewa. Penyewa. Karena di tabel kamar dan penyewa yang sama itu di sini ada ID penyewa. Ya berarti kita salah, maksudnya nomor kamar. Berarti kita bawa nomor sama dengan TB kamar, nomor kamar. Selanjutnya tabel pembayaran, join tabel pembayaran on tabel penyewa. Karena di sini yang sama itu ID penyewanya, kita bawa ID penyewa. Penyewa sama dengan tabel pembayaran ID set. Nah, di sini bisa kita lihat ID penyewa, nama penyewa, nomor kamar, tipe kamar, dan juga jumlah bayar. Nah, dengan begini kan datanya lebih rapih. Nama penyewanya ada ID-nya kan gitu, nomor kamarnya di mana, tipe kamarnya apa aja, jumlah bayarnya berapa. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.